Depok, Jawa Barat terbakar menjelang dini hari di malam hari Lebaran pertama. Api yang cepat menjalar membuat warga sekitar panik. Dari rekaman video amatir, api mulai menjalar di Pasar Kemiri Muka Depok sekitar pukul 18.30. Pasar Kemiri dikenal sebagai pusat penjualan sayur mayur 24 jam. Saat kebakaran, tidak ada kegiatan jual beli karena pedagang sedang libur lebaran. Lokasi Pasar Kemiri tak jauh dari stasiun Depok Baru sehingga sempat mengganggu perjalanan KRL relasi Jakarta Kota Bogor. Akibat kebakaran, KRL sempat tertahan di stasiun UI Depok. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Ratusan kios pedagang di Pasar Girian, Bitung, Sulawesi Utara terbakar. Kobaran api berasal dari kios sembako dan pakaian. Hari pertama Lebaran, warga Kota Bitung, Sulawesi Utara dikejutkan dengan kobaran api yang membakar ratusan kios di Pasar Girian. Sejumlah pedagang berupaya memadamkan api. Menurut saksi, kebakaran terjadi pada pukul 4 pagi. Api pertama kali muncul dari salah satu kios sembako dan pakaian. 315 kios beserta barang dagang ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, pedagang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kios satu di antara langsung ambil kunci, langsung lari kemari, petuanya ada pakai baju lagi kasihan. Jadi so feeling kios habis memang. Total berapa dampak kerugian? Kalau bilang peto punya di sini dan ratusan lah. Apalagi kita peto yang pertama sana. Ratusan juta. Aksesoris, Deng. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di sini sudah dua kalinya. Ya. Sudah keduanya berarti kita harus memperhatikan instalasi kabel yang ada di dalam. Sebabnya apa? Penyebabnya mungkin kalau dilihat dari sekarang mungkin adanya korslet. Kalau unsur kesengajaan mungkin kita tidak bisa melihat, tapi pada intinya kalau korslet itu adalah unsur kesengajaan. Jadi tidak ada sisa ya, Bu ya? Kebakaran terbesar yang terjadi di Pasar Girian ini sudah 2 kali terjadi pada tahun 2019. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Fransain Darungo, iNews melaporkan. Satu keluarga tewas terjebak kebakaran di toko aksesoris Jalan Gajah Mada, Padang, Sumatera Barat. Korban terkunci di dalam kamar mandi saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang ibu histeris mengetahui anak dan cucunya tewas terjebak dalam kebakaran di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Utara. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan toko aksesoris sepeda motor. Kondisi toko yang terkunci membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. 3 orang pemilik toko yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya berusia 2 tahun tewas di lokasi. Korban terkunci di dalam kamar mandi saat berusaha menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam toko. Setelah selesai api luar, kita lihat ke dalam, setelah selesai, rupanya ada 2 orang yang keluarga, 1 anak, kemudian juga suami istrinya, yang mungkin waktu itu mereka lari ke kamar mandi ya, tapi tidak bisa tertolong lagi. Jadi ikut menjadi korban dari peristiwa ini. Penyebab api ini karenanya ini kedai aksesoris. Kita belum dapat keterangan yang pasti. Kemungkinan Masih penyelidikan ya, Pak? masih dalam penyidikan. Itu korban dibawa kemana tadi? Korban dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Ya. Kondisi dalam keadaan meninggal dunia. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna proses otopsi. Kebakaran ini dalam penyelidikan polisi. Dari Padang, Sumatera Utara, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, hasil otopsi terhadap jasad remaja putri di Bekasi, Jawa Barat terdapat beberapa luka bekas kekerasan di tubuh dan luka sayatan di tangan korban. Jasad korban yang diperkirakan berusia belasan tahun ditemukan warga di tebing bantaran Kali Cikeas setinggi 3 meter. Hasil otopsi jasad remaja putri di Bekasi, Jawa Barat, terdapat beberapa luka bekas kekerasan di tubuh dan luka sayatan di tangan korban. Minimnya saksi serta identitas korban yang belum diketahui menjadi kendala petugas mengungkap kasus ini. Dari hasil olah TKP terhadap penemuan mayat di daerah Jati Sampurna ya, Cikeas Jati Sampurna, diduga ada kekerasan. Nah, ini bagi keluarga yang merasa kehilangan sebagaimana ciri-ciri dalam berita yang ada, mohon diinformasikan kepada Sareskrim maupun Polsek Jati Sampurna sehingga kita mudah mengungkap ini. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad remaja putri di Kampung Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan tewas di bantaran Kali Cikeas pada tebing setinggi 3 meter. Korban yang diperkirakan berusia belasan tahun pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari biawak. Jasad korban tanpa identitas ditemukan mengenakan kemeja merah dan celana abu-abu. Ternyata ditemukan adanya dugaan mayat di pinggir tebing, jadi sudah hampir menjorok ke sungai. Nah, setelah itu kami dari Polsek Jati Sampurna langsung melakukan cek TKP dan olah TKP. Nah, hasil cek TKP kami ditemukan mayat, kemungkinan dugaan awal kami sudah meninggal sekitar 7 hari. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Diduga hanyut, jasad bocah laki-laki ditemukan mengapung di Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Korban terpeleset saat bermain ayunan tali di pinggir aliran Kali Pondok Bahar, Tangerang, Banten. Jasad bocah laki-laki 9 tahun ditemukan mengapung di pintu air Cengkareng, Jakarta Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan kali yang sedang mengangkut sampah. Jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah membengkak, diduga tewas sejak 2 hari lalu. Hasil identifikasi, korban tewas tenggelam usai terpeleset saat bermain ayunan tali di pinggir Kali Pondok Bahar, Tangerang. Kita pagi mau melakukan aktivitas pembersihan sampah di kali, ya pas kita lihat ada mayat gitu, jadi kita lapor ke Polsek Cengkareng. Kondisinya seperti apa, Bang? Membengkak, wajah udah menghitam. Pria apa perempuan, Bang? Pria. Masih anak-anak berarti ya? Masih anak-anak. Keluarga menolak otopsi. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Cipondoh, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang remaja yang baru pulang mudik di Batang, Jawa Tengah menghabisi kakak kandungnya. Pelaku tak terima motor hasil bekerjanya di ibu kota dijual korban untuk berfoya-foya. Tim identifikasi Polres Batang, Jawa Tengah mendatangi Puskesmas Gringsing setelah tewasnya SH, pria 26 tahun. Korban tewas setelah dihabisi adiknya AG 24 tahun yang baru tiba di kampung halamannya. Pelaku tak terima motor hasil bekerjanya di ibu kota dijual korban untuk berfoya-foya. Menurut penuturan dari pihak keluarga, itu menjual motor dari adiknya. Itu mungkin nggak sekali, bisa jadi 2 kali. Nah, kemungkinan dengan hal tersebut, adik merasa kesal mungkin Pak ya. Jadi terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan.
Usai kejadian, polisi menangkap pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang baru pulang mudik dari Jakarta menemui korban yang sedang bermain game di kamar. Tak banyak bicara, tersangka yang diketahui telah membawa senjata tajam langsung menghabisi korban. Ibu korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pelaku semakin emosi sehingga korban tewas dengan 3 luka tusuk. Peristiwa ini adalah peristiwa terkait dengan adanya tindak pidana dalam keluarga ya, antara kakak dan adik yang terkubur meninggal dunia. Seperti itu dengan senjata tajam. Ini korban sudah dibawa ke rumah sakit dan untuk korban ini sekarang ada di rumah sakit 1 dan pelaku sementara kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Minahasa, Sulawesi Utara menghabisi kekasih sejenisnya. Pelaku yang mengaku mendapat bisikan gaib menghabisi korban setelah keinginannya bercinta ditolak. Garis polisi masih terpasang di depan sebuah salon di Minahasa, Sulawesi Utara. Pada lokasi ini warga menemukan jasad Haris alias Lisa. Korban diduga dihabisi Riko 31 tahun. Peristiwa berawal korban dan pelaku mengkonsumsi obat batuk 40 bungkus di rumah korban hingga tertidur. Saat terbangun, korban mengajak berhubungan intim namun pelaku menolak. Pelaku memukul kepala korban berulang kali dan menikam dada korban. Bunuh Lisa supaya mati iblis. nggak masuk surga. Bunuh iblis lah. Usai beraksi, Riko menyerahkan diri ke Mapolres Minahasa. Kami mendapati motif bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis, tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor mendadak tewas usai mengisi bahan bakar di Bekasi, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab kematian korban. Seorang pria pengendara motor tewas usai mengisi BBM di pom bensin Jalan Raya Hasanuddin, Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat mengalami kejang sebelum terjatuh bersama motornya. Warga yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan korban, namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Petugas keamanan menduga korban merupakan pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Ya, setelah ini tahu langsung jatuh, lepak, kejang-kejang, langsung kampung. Dia berapa orang sih Pak di naik motor itu? Sendiri. Oh sendiri. Sempat dievakuasi sama warga Pak kemana gitu? Enggak. Sebelumnya kirain ayan sebab keluar ini ya. Iya. Bisa. Ya. Emang kenapa dia itu? Nggak tahu habis isi bensin langsung jatuh, langsung kejang-kejang meninggal. Tahu nggak lo? Kejangnya sebentar doang sih. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Akibat hilang kendali, mobil wisatawan menabrak warung penjual oleh-oleh di objek wisata Ceking, Tegal Alang, Gianyar, Bali. Mobil sempat menabrak pembatas jalan hingga terguling. Mobil wisatawan terbalik usai menabrak pembatas jalan di kawasan objek wisata Ceking, Tegal Alang, Gianyar, Bali. Mobil terjun ke bawah jalan dan menabrak warung oleh-oleh. Beberapa bagian bangunan dan barang dagangan hancur.
Niwayan Leko, pemilik warung, selamat setelah sempat lari menyelamatkan diri. Tiba ada orang teriak di atas, langsung saya lari. Ibu sempat terjun sepeda gitu, tidak? Sopir dalam perawatan puskesmas akibat luka, sementara 2 penumpang lainnya selamat. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gara-gara petasan, sebuah toko di Jalan Tenggiri, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat ledakan petasan sekelompok anak. Warga di Jalan Tenggiri, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dihebohkan dengan kebakaran yang melanda sebuah toko air mineral. Kebakaran diduga akibat ledakan petasan yang dimainkan oleh sekelompok bocah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 20 menit lalu, jam berapa saya? 20 menit lalu. Saya tidak sempat lihat jamin. Karena pergi itu. Penyebabnya apa? Belum tahu. Ada yang bilang korslet, ada yang bilang kerap petasan. Apa karena buang main dosi bawah masalahnya? Toko apa ini, Pak? Ini butik nama Depok ini kami. Mana butik? Ini Depok galon. Miliknya siapa? Almarhum Haji Hariman Talib. Tidak ada korban? Tidak ada. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Kobaran api membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Wahidin, Medan, Sumatera Utara. Api yang terus membesar membuat warga panik tak bisa selamatkan barang berharga. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akses jalan yang sempit membuat petugas sempat kesulitan menjangkau titik api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik salah satu rumah warga. Terbakar sudah hampir 10 rumah berdasarkan informasi dari penelpon. Jadi memang karena dia posisi dalam gang, rumah juga semi permanen, kita nyampe itu sudah kita bekerja ke kiri dan ke kanan dari gang murah tadi. Sampai dengan saat ini belum ada informasi korban. Karena api sudah besar, jadi kita harus menyebar ke kiri kanan, gang juga panjang. Terus dari sini kita juga terhalangi akses masuknya. Yang pasti sudah belasan, sekitar belasan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, polisi selidiki penyebab kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang preman tewas setelah dianiaya di kawasan proyek Bangkalan, Jawa Timur. Korban memaksa minta uang jatah proyek jalanan, memicu kemarahan seorang mandor. Seorang pria M warga Desa Petapan, Madura, Jawa Timur tewas bersimbah darah akibat senjata tajam. Sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan seorang mandor proyek di Jalan Akses Suramadu. Sang mandor menolak memberikan jatah preman pada korban. Tak terima pamannya dipalak, keponakan sang mandor S datang melerai. Sakit hati dengan perkataan korban, S pulang ke rumah mengambil senjata tajam jenis celurit. Pelaku menganiaya korban hingga tewas. Pelaku ini merasa sakit hati karena saat dia mau melerai pertikaian antara mandor dengan korban, si pelaku ini justru dikatai dengan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata seperti binatang.
Sehingga pelaku langsung pulang kembali ke rumahnya, kemudian mengambil celurit dan kembali ke TKP dan tanpa basa-basi langsung melakukan penganiayaan. Tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Tuban, Jawa Timur tewas dianiaya seorang warga gara-gara parkir motor. Korban dianiaya karena parkir di dekat rumah pelaku saat akan memangkas rambut. Kepoi, tale dhisik. Langsung kepoi. Ayo. Warga dan polisi mengejar Budin dan kakaknya pelaku penganiayaan di desa Ngandong, Grabagan, Tuban. Tale dhisik. Salah satu pelaku menganiaya seorang warga hingga tewas. Menurut warga, korban yang baru parkir sepeda motor tiba-tiba dianiaya pelaku. Pelaku dan saudaranya melawan polisi saat akan ditangkap hingga lari ke kawasan perbukitan. Sudah beberapa tahun ini emang merasakan sampai langgar musola ini sampai sepi, sampai jamaahnya diusir gitu. Tapi dulu ayahnya juga pernah dikeprui Pak ya. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku menganiaya korban dengan batu. Telah terjadi tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian pada seseorang atas nama Saudara Imam yang dilakukan oleh Syahabuddin yang terjadi tepatnya di depan tempat cukur rambut di wilayah Rengal. Pelaku dan kakaknya telah diamankan polisi dan akan menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Memanfaatkan rumah yang ditinggal mudik, komplotan pencuri nekat gasak sepeda motor. Aksinya ketahuan warga, pelaku dikeroyok. Tersangka pencurian motor ini hanya bisa berteriak minta ampun saat terus dihakimi warga. Warga memergoki pelaku saat membobol sebuah rumah di Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur, Surabaya. Pelaku berupaya membawa kabur sepeda motor. Pelaku beraksi bersama dua rekannya, memanfaatkan kondisi rumah yang ditinggal mudik oleh sang pemilik. Satu pelaku ditangkap warga, sementara pelaku lainnya kabur melarikan diri. Sekali. Ya, benar, karena baru ketahuan. Lagi rame itu ya? Kalau saya kerja, Pak, ikut apa? Kerja apa? Besi. Nah, kok nyuri loh? Jam 2:30 itu saya yang disusul. Selaku eksekutor, langsung lari, ketahuan, dikejar sampai ke Jalan Randu. Jalan Randu baru ketangkep, dibawa ke kantor. Sempat diajar atau? Ya, sempat diajar. Itu di masa itu karena diteriakin maling-maling. Polisi mengamankan satu unit sepeda motor korban sebagai barang bukti. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Sebuah mobil terjun ke sawah setelah menabrak pengendara motor di Jalan Utama Ciracik, Sampang, Madura. Korban terpental hingga alami luka-luka. Mungkin Pak Sendi jalan ini. Turun Pak, maju Pak. Seorang pengendara motor terpental usai ditabrak mobil di Jalan Utama Jaringik, Sampang, Madura. Mobil terjun ke sawah usai menabrak korban yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di depan pos pantau mudik. Korban alami luka dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari arah timur menuju barat. Kebetulan menyalip kendaraan yang lain depannya dari sebelah berlawanan arus. Dari barat ke timur, sepeda motor L4305 AN yang dikemudikan saudara Hairun.
sehingga terjadi tabrakan. Akibat kejadian ini, jalur utama menuju Sampang dan Bangkalan sempat mengalami kemacetan. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, artis Ridho Roma mendapat remisi lebaran dan bebas bersyarat dari Lapas Kelas 1A Cipinang, Jakarta Timur. Artis Ridho Roma bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi khusus hari raya di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Putra Raja Dangdut Rhoma Irama ini 16 bulan menjalani masa hukuman. Meski telah bebas, Ridho harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur dan nantinya akan dilimpahkan ke Balai Pemasyarakatan Bogor. Sebelumnya Ridho dijadwalkan bebas pada 5 Mei mendatang. Namun setelah direvisi, surat keputusan bebas bersyarat Ridho baru selesai pada Senin siang lalu. Bahwa Mas Ridho akan kita bebaskan bersyarat pada hari ini sekitaran pukul 3 sore. Nah, setelah dihitungkan remisi yang tadinya tanggal 5 bulan 5 tahun 2022, nah setelah SK remisinya turun, diusulkan perubahan, nah ternyata hari ini langsung dieksekusi untuk bebas bersyarat hari ini. Usai mendekam di LP Cipinang, Ridho akan bertemu keluarga dan kembali bernyanyi. Berapa lama sih menjalani masa tahanan? 16 bulan. 16 bulan. Pengadilan memvonis 2 tahun penjara Ridho Roma pada kasus narkoba. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ratusan narapidana Salemba, Jakarta Pusat bebas setelah mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 15 hari hingga 2 bulan. Warga binaan mendapat remisi setelah 6 bulan. Usai pelaksanaan sholat Idul Fitri, 983 narapidana yang berkelakuan baik mendapat remisi khusus atau potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan. Bahkan 9 napi mendapat remisi sekaligus asimilasi hingga bisa langsung bebas. 237 itu RK1, yang 1 orang RK2, tapi karena dia ada subsidiar 1 bulan, maka dia menjalani dulu. Meski belum membuka waktu berkunjung, pihak Lapas Bulak Kapal Bekasi, Jawa Barat memberikan remisi kepada 1.344 narapidana. Bahkan 15 lainnya dinyatakan bebas. Pemberian remisi diberikan kepada napi yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan serta berkelakuan baik. Depan, sayur, kue, sama baju. Berarti udah tahun keberapa, Bu? 3. Ketiga ya? Belum bisa ketemu, Bu, ya? Alasannya kenapa, Bu? Ya pandemi aja, karena masih pandemi aja. Pendidikan agama menjadi salah satu dasar terbentuknya perilaku seseorang. Terutama karena akan kita didik menjadi anak-anak yang pandai, sehat, berakhlak mulia. Para narapidana yang telah bebas dapat melanjutkan hidup dengan terus berbuat baik agar bisa diterima dan berguna bagi masyarakat. Dari Jakarta dan Bekasi melaporkan.